Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi seluruh sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Setumbu. Kembali kita dipertemukan di channel YouTube GBI Setumbu untuk bersama-sama kita beribadah raya pada pagi hari ini. Kami akan melayani Bapak Ibu dan Saudara dari gereja, dan Bapak Ibu dan Saudara yang di rumah bisa bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kita masih dalam rangka membantu negara kita Indonesia tercinta untuk menghentikan wabah COVID-19 ini. Dan mari kita akan terus berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan bagi seluruh pemimpin bangsa kita, seluruh tenaga medis, aparat keamanan dan keamanan kita untuk bekerja bersama-sama mengatasi wabah ini, sehingga kita kembali bisa dipertemukan di dalam acara ibadah kita. Saya yakin Bapak Ibu dan Saudara rindu untuk berbakti bersama-sama di gereja, tapi karena keadaan saat ini kita akan melaksanakan ibadah secara online. Mari kita akan naikkan pujian kita buat Tuhan, kita akan naikkan penyembahan kita buat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ku
kami yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali Tuhan, pagi hari ini kami menghadap kehadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami seluruh jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun mereka yang saat ini sedang beribadah di rumah. Kami rindu Tuhan, kami rindu menyembah-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami mempersembahkan setiap ibadah kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan, hanya nama-Mu saja dipermuliakan di tempat ini sampai ke ujung bumi, sampai setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Allah kami yang hidup. Memberkati ibadah kami Tuhan pagi hari ini dari awal, pertengahan, ke akhir nanti Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami mau naikkan ucapan syukur kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, seluruh sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Setumbu yang ada di rumah yang mengikuti program ibadah online, mari tidak henti-hentinya saya mengajak seluruh sidang jemaat untuk bersama-sama berdoa dan berupaya sehingga wabah COVID-19 ini dapat cepat berlalu, dan kerinduan kita untuk bersekutu bersama, beribadah bersama, baik itu di gereja, di acara KPW, jam doa dan lain-lain, kita dapat mewujudkannya bersama-sama. Amin. Saya mengundang seluruh sidang jemaat yang di rumah untuk bersama-sama dengan setiap pelayan Tuhan yang ada di sini. Kita akan menaikkan pujian kemuliaan buat nama Tuhan. Kita akan bangkit untuk memberikan kemuliaan buat Tuhan. Kita akan serukan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita buat ini jabatan.
Amin. Dan saat ini tiba saatnya kita akan bersama-sama dikuatkan oleh firman Tuhan. Kita bersama-sama akan menerima sabda firman Tuhan dari hambanya. Mari kita akan siapkan hati kita, pikiran kita, jangan berpikir yang macam-macam. Kita akan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kita, kita yakin dan percaya firman Tuhan akan memulihkan, menolong kita dan menyembuhkan kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kembali dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Kau berfirman, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Silakan Bapak Pendeta. Mari kita berdoa sebelum menerima firman Tuhan. Segala puji, hormat serta syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan saat ini.
Dan biarlah firman ini boleh menguatkan kami bersama-sama. Dan firman ini boleh menjadi berkat buat kami yang di sini ataupun umatmu yang mendengarkan di rumah masing-masing dan menyaksikan. Pimpin kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan memimpin. Amin. Shalom. Kita walaupun tidak beribadah bersama-sama di rumah Tuhan, di gereja, tapi biarlah kerohanian kita tetap terus menyala. Kita terus bangkit, iman kita tetap semangat. Kita mau ibadah di mana saja, termasuk di rumah pun, kita tetap bisa menikmati akan hadirat Tuhan. Dan iman kita tetap terus bertumbuh. Saya akan membaca dalam firman Tuhan dari Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dikatakan dalam ke-1 itu pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman sudah ada sejak semula. Ya. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Sebab firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ingat Bapak dan saudara-saudara, segala sesuatu dijadikan dengan firman. Sehingga ketika Allah menciptakan alam semesta ini, selalu Dia mengatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Berkali-kali penciptaan itu, di segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman itu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, tanpa firman itu, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh firman. Sehingga tidak ada masa sebelum firman itu tidak ada. Bagaimana Tuhan menciptakan firman? Karena segala sesuatu diciptakan oleh firman. Maka firman itu kekal. Sehingga dikatakan firman itu adalah Allah. Ayat keempat, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Masih di pasal yang sama, dalam ayat yang ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam firman itu yang telah menjelma menjadi manusia itu ada hidup dan menjadi terang bagi manusia. Ini berkat yang luar biasa, berkat yang luar biasa. Oleh sebab itu, biarlah pengenalan kita akan Yesus Kristus ini terus membawa kepada pertumbuhan iman kita. Sekalipun kita tidak bisa bertemu beribadah bersama-sama di rumah Tuhan, memang lebih enak
lebih dekat ketika kita bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman, memuji Tuhan bersama-sama di gereja. Itu pun kerinduan saya. Tapi karena keadaan ini kembali, kita dukung program pemerintah. Kita beribadah di rumah masing-masing dan tetap nikmati akan pertumbuhan iman kita. Dan sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus itu ada hidup dan ada terang. Firman telah menjadi manusia. Dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8 sampai 9 dikatakan demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika firman itu menjadi manusia dan Kristus mati tersalib itu kita masih berdosa. Kita belum diperdamaikan dengan Tuhan melalui karya penyaliban Yesus Kristus. Itu saja Allah rela turun ke dunia ini. Allah rela mati buat kita ketika kita masih berdosa. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ketika kita mengetahui perkara ini, biarlah iman kita tetap berkobar-kobar. Ingat akan perjuangan daripada Allah, mau menyelamatkan kita secara luar biasa. Sehingga walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetap semangat dan iman kita terus berkobar-kobar. Karena Tuhan menjamin buat keselamatan kita. Luar biasa. Dan kita mendapatkan keselamatan itu oleh iman dalam Yesus Kristus ini. Ada hal yang luar biasa yang bisa kita pelajari. Dan kitab Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan seterusnya dikatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Firman yang sudah ada dari kekal itu, dan Dia menciptakan segala sesuatu, dan Dia menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Dan ketika kita percaya dalam Yesus Kristus, firman yang telah menjelma menjadi manusia itu, kita beroleh keselamatan. Dan jaminan keselamatannya itu pasti bagi kita diselamatkan. Bukan moga-moga, tapi kita pasti diselamatkan. Ini karena anugerah Allah, bukan usaha kita. Makanya kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi pemberian daripada Allah. Jelas sekali dikatakan Efesus 2 ayat 8 itu, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sehingga kita penuh dengan kerendahan hati. Tuhan, terima kasih, saya yang tidak layak ini menjadi layak di hadapan Tuhan. Dan biarlah ketika kita mengingat kasih-Nya Tuhan ini, walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, di rumah Tuhan, tapi kita bisa tetap beribadah di rumah kita masing-masing dan mengingat akan kasih Tuhan, pekerjaan Tuhan yang sudah dinyatakan kepada kita untuk karunia keselamatan ini. Biarlah kita tetap terus semangat dan menyala-nyala di dalam mengiring Tuhan Yesus Kristus sampai akhir. Kita ketika beribadah di rumah masing-masing masih bisa bersyukur dengan adanya ibadah online ini. Kita masih bisa bertemu walaupun secara online, dan kita bisa mendengarkan puji-pujian dari saudara-saudara seiman kita, teman-teman gereja, menerima firman dari gembala sidang. Ini atas kemajuan teknologi. Tapi biarlah dengan kemajuan teknologi sekalipun, iman kita tidak mundur. Kita tetap terus maju di dalam Tuhan. Ada beberapa teman-teman kita yang undur, ada beberapa daerah yang mengalami kemerosotan secara rohani, tetapi ada di belahan tempat yang lain, di belahan dunia yang lain,
mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Saya orang yang termasuk jarang ketemu dengan orang-orang dari luar negeri, dari dunia barat khususnya. Tidak sering saya ketemu. Tetapi di awal tahun 2020, dalam jangka waktu kurang lebih 3 bulan, Januari, Februari, dan Maret itu, tidak tahu saya, kok tiba-tiba saya sering ketemu dengan orang dari Eropa. Kalau tidak bulan Desember atau Januari, Desember 2019 atau Januari 2020 itu, ketika saya mengantrikan tiket kakak saya mau pergi ke Karimunjawa, tidak saya yang pergi ke Karimunjawa, kakak saya. Tapi ketika saya mengantri tiket di Pantai Kartini di Jepara itu, ketika pas ngantri tiket itu, di depan saya ada orang bulu. Saya tidak tahu dari mana dia. Ketika saya pas di depan persis saya tanya, "Excuse me, can you speak Indonesian?" Dia jawab, "No." Ya. Bisa bahasa Indonesia? Tidak. Terus kami ngobrol lebih jauh. Ketika saya tanya dari mana dia ngomong dari Jerman. Sampai akhirnya saya tanya kepada dia, "Maaf, agama Anda apa?" "Saya Kristen." Saya mengenal diri saya Kristen. "Kalau agama Anda apa?" Kemudian video tadi itu dia menjawab, "I don't have." Saya tidak punya. Dia tidak punya agama. Kemudian mau saya tanya lebih jauh. Sebelum saya mau tanya, apa alasannya? Sebelum saya tanya apa alasannya itu, dia langsung ngomong sendiri. Everyone has his own decision. Setiap orang mempunyai keputusannya sendiri-sendiri. Terus dia melanjutkan, "More I think about religion make me so confused." Ketika saya lebih memikirkan tentang agama, membuat saya bingung. And I have decided to choose none of it. Dan saya sudah memutuskan untuk tidak memilih dari agama yang ada. Sehingga ketika saya mendengar itu, padahal saya tahu Jerman itu di dalam sejarah reformasi kekristenan termasuk daerah kantong-kantong Kristen juga. Tapi mereka ada yang mulai tidak percaya kepada Tuhan. Imannya merosot. Mereka terhilang. Tapi kita terus berdoa. Biarlah kita pada masa-masa situasi yang sulit atau situasi yang menyenangkan, iman kita tetap semangat. Terus kemudian di bulan Februari, gereja di mana saya melayani ini, kita kedatangan ya teman-teman, ada jemaat gereja yang punya teman, dia dari Republik Ceko. Dia menyampaikan ketika dia memperkenalkan diri, dia dari Republik Ceko. Nah, setelah ibadah kemudian saya sempat berenang dengan dia. Ketika pas di kolam renang itu, saya bertanya, kebanyakan orang-orang di Republik Ceko itu agamanya apa? Dan dia menjawab, ateis. Saya sempat kaget juga. Ternyata di Eropa banyak juga yang sudah ateis. Bulan Maret, awal sekali, tanggal 2 Maret, dipastori kedatangan tamu, anak muda juga. Dia dari Polandia. Ketika pas ngobrol saya tanya, apa sebagian besar agama di Polandia orang-orang yang mengamini? Puji Tuhan, mereka menjawab Katolik. Masih banyak juga yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi paling tidak, kita terus berdoa. Ada yang mengalami kerosakan, sementara kekristenan berkembang pesat di Afrika,
di Asia juga, di belahan lain ada penurunan, tapi masih ada orang-orang yang setia di Eropa, masih ada di Amerika pun orang-orang yang setia masih ada, yang merosotkan itu juga ada. Sama juga kita pun di Indonesia seperti itu. Tetapi biarlah mari kita bersama-sama dalam situasi yang seperti ini, walaupun kita jarang bisa ketemu lagi di gereja, tetap kita dekatlah kepada Tuhan dan mengiring Tuhan. Bagaimana jaminan keselamatan yang daripada Tuhan itu terus kokoh ada pada kita, karena Tuhan yang menguatkan kita. Tapi saya, situasi apapun yang terjadi di dunia, karya Tuhan untuk menyelamatkan orang berdosa melalui Yesus Kristus tetap akan terus berjalan. Situasi yang terjadi sekarang ini Tuhan bisa pakai semuanya sehingga orang-orang boleh diselamatkan dan mereka mendapatkan kepastian keselamatan melalui Yesus Kristus. Dia yang mati tersalib untuk menebus dosa-dosa orang-orang yang percaya kepada. Dan biarlah anugerah keselamatan ini betul-betul kita syukur. Ini betul-betul pemberian Allah dan bukan hasil pekerjaan kita. Dan teruslah isi kemerdekaan yang sudah kita alami ini karena keselamatan dalam Yesus Kristus ini dengan perbuatan yang baik. Dan yakin pekerjaan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang berdosa, Tuhan tetap menyelamatkan. Baik orang barat ataupun orang timur, Tuhan mau menyelamatkan mereka semuanya, termasuk kita. Amin. Saya akan kembali memuji Tuhan dan biarlah pujian juga yang menguatkan kita bersama-sama. Kurang tahu caranya bagaimana segala bangsa dimenangkannya, baik orang timur maupun barat juga bersama-sama dipuaskannya. Namun ku tahu kelak kemuliaannya akan dipandangnya manusia, akan bersinar terang bagaikan surya. Cahaya Yesus juru selamat dunia. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Segala puji, hormat serta syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan atas perkenanan-Mu dan bimbingan dan penyertaan-Mu. Kami boleh mengikuti ibadah ini sampai selesai, dan kami boleh menikmati puji-pujian, kami boleh menikmati firman yang boleh kami terima pada pagi ini. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Engkau memberkati Bapak Presiden dan Wakil, para menteri, sampai kepada kepala daerah, camat, lurah, RW dan RT pun Engkau memberkati mereka ya Bapak. Berikan kekuatan kepada mereka dalam melaksanakan pelayanannya mengabdi kepada bangsa Indonesia ini. Dan biarlah kekuatan daripada terus Tuhan naungkan kepada mereka. Teristimewa di masa-masa yang sulit ini, Tuhan tetap memberkati dan menguatkan mereka. Kami pun berdoa untuk segenap rakyat Indonesia dalam situasi yang sangat sulit ini, tetap Engkau memberkati Tuhan. Dan biarlah segala pekerjaan yang mereka temui yang bisa dikerjakan, Tuhan memberkati dalam pekerjaan mereka, apapun yang dikerjakan. Dan ketika mereka ada di rumah, jagai kesehatan. Dan orang-orang yang sedang sakit, secara khusus karena wabah corona ini, Engkau pun memulihkan, sembuhkan mereka Tuhan. Dan ketika ada yang meninggal menjadi korban, Engkau memberkati Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau menguatkan, menguburkan keluarga yang ditinggalkan. Dan biarlah ya Tuhan kami terus memohon perlindungan yang daripada-Mu.
Dan kami terus berdoa ya Tuhan, supaya wabah ini segera berlalu. Dan kami terus mohonkan kekuatan dan berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah lumbung-lumbung, diberkatilah keluarga, diberkatilah segala sesuatu yang engkau kerjakan, diberkatilah hidupmu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian.